warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran keteladanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang semula hidupnya sebagai pimpinan kafir Quraisy yang selalu menghalangi dan mengganggu Rasulullah SAW dalam menyingkirkan Islam, akhirnya dengan hidayah Allah, Umar bin Khattab menjadi mu'alaf. Karena karakter dan sifat kepribadiannya, Umar diterima dengan sangat baik oleh Rasulullah SAW sebagai sahabat untuk memperjuangkan Islam. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, Umar terus ikut mengawal pergerakan dan syiar Islam hingga beliau diamanati sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, kiranya sudah sepatutnya berbagai kebaikan yang ada pada khalifah Umar bin Khattab dapat diteladani atau kita dapat mengambil manfaat dari Khalifah Umar bin Khattab ini. Pertama, ketika kita meneladani sikap Umar bin Khattab, kita akan memiliki jiwa pemberani. Umar bin Khattab merupakan sosok yang sangat pemberani. Beliau pemberani menegakkan kebenaran yang diyakininya. Ketika menjadi salah satu pimpinan kaum Quraisy, lalu menjadi sahabat Rasulullah SAW, hingga pada waktu ketika Umar menjadi khalifah, dia amatlah pemberani. Pada saat menjadi sahabat Rasulullah SAW, syiar dan dakwah Islam menjadi terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, bahkan dengan terang-terangan. Dengan demikian, diharapkan sekali semua umat Islam mampu atau berani menegakkan kebenaran. Yang kedua adalah sederhana. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang memiliki sikap sederhana. Walau beliau sudah menjadi pemimpin, hidup beliau dan keluarganya masih tetap sederhana. Umar tidak pernah tinggal di sebuah istana, rumah mentereng, atau gedung yang tinggi, tetapi beliau tinggal di sebuah bangunan sederhana di dekat masjid dan lebih sering berada di masjid. Bahkan, beliau sering tidur di atas pelepah kurma. Daripada di kasur yang empuk, beliau lebih memilih tidur di atas pelepah kurma. Atau ketika beliau tidak melebihkan harta rampasan atau ghanimah yang dibagikan di antara kaum muslimin, beliau benar-benar membatasi penggunaan fasilitas negara. Lalu selanjutnya kita akan bersikap adil. Umar bin Khattab bersikap fair dalam mengawal tugas pemerintahan. Meskipun beliau seorang pemimpin, namun beliau tetap adil terhadap rakyat dan keluarganya. Jika keluarganya bersalah, beliau tetap menghukumnya sebagaimana jika rakyatnya bersalah. Bahkan terhadap keluarganya yang bersalah diberi hukuman yang lebih berat. Jika orang berbicara tentang keadilan yang murni tanpa cacat, orang akan teringat kepada keadilan sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya, sahabat Umar bin Khattab ini gemar bermusyawarah. Umar bin Khattab adalah sosok pimpinan yang ketika menjabat gemar bermusyawarah. Banyak kita jumpai pada saat sekarang ini para pemimpin yang tidak mau bermusyawarah dengan rakyatnya terkait kebijakan yang hendak dilakukan. Seperti Omnibus kemarin yang tidak mau melibatkan rakyat walaupun sudah didemo. Sahabat Umar bin Khattab merupakan sosok yang tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang penguasa. Akan tetapi, beliau beranggapan bahwasanya memiliki kedudukan yang sama dengan anggota musyawarah lainnya.
Beliau tidak pernah merasa paling tahu dan semena-mena. Beliau senantiasa menanamkan perasaan bahwa rakyatnya adalah guru yang akan menunjukkan jalan kebaikan, menyelamatkannya dari kesengsaraan hisab di akhirat kelak. Lalu yang paling terkenal ini, Umar bin Khattab memiliki sikap yang paling istimewa, yaitu membedakan yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang berani dan bisa membedakan yang iman dan kafir, membedakan yang hak dan batil, berjuang hidup dalam kebenaran dan mati dalam kebenaran. Dengan komitmen, Umar bin Khattab dalam menegakkan kebenaran gigih perjuangkan antara yang hak dan yang batil. Dalam kapasitas ini, Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq. Dalam kehidupan yang semakin kompleks ini, baik di kehidupan keluarga, kantor, tempat kerja, atau masyarakat, kita dapat mengimplementasikan keteladanan Umar bin Khattab dengan cara hidup yang baik yang sangat bermanfaat bagi orang lain untuk membangun keluarga dan masyarakat yang baik, terutama tugas kekhalifahan dimanapun berada. Bahkan, spirit Umar bin Khattab sangat tepat untuk memberesi praktek KKN secara tuntas di Indonesia yang hingga kini masih menggurita. Selain itu, jika kita tidak meneladani sikap Umar bin Khattab dalam pergaulan remaja, kita akan terjerumus pada pergaulan bebas yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang ada, baik itu norma sosial, norma agama, bahkan norma hukum. Akhlak tercela ini adalah semua perilaku yang sifatnya negatif yang tak hanya merugikan diri sendiri, namun juga diri orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya berbohong kepada orang lain, tidak mudah memaafkan, dan tidak adil, tidak seperti apa yang dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Seperti yang teman-teman ketahui, Umar bin Khattab itu dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu gambaran betapa besarnya perhatian Umar terhadap rakyatnya dapat dirasakan melalui kisah yang sangat sohor dan mungkin sudah banyak orang mengetahuinya, yaitu kisah itu adalah saat sahabat Umar bin Khattab yang tak lain seorang pemimpin rela memikul karung gandum untuk diantarkan kepada seorang janda dan anaknya yang tak berhenti menangis lantaran kelaparan. Umar saat itu terkejut ketika melihat seorang ibu sampai harus menanamkan batu hanya agar anak-anaknya yang menangis kelaparan merasa tenang, dengan menyangka bahwa sang ibu sedang memasak sesuatu untuk dimakan. Hati Umar saat itu sangat remuk. Sebagai seorang pemimpin, ia merasa sangat bersalah lantaran ternyata di wilayah yang dipimpinnya masih ada seorang ibu dan anak yang sampai menangis kelaparan karena beliau pun kemudian memikul sendiri karung gandum dan melewati padang pasir yang sangat jauh untuk dibawakan kepada ibu dan anak-anak tersebut. Tak hanya itu, dalam sejarah diceritakan bahwa Umar bin Khattab juga merupakan pemimpin yang hidupnya sederhana, bahkan amat sederhana untuk seseorang yang memegang jabatan khalifah. Bahkan untuk menjamin kebutuhan rakyatnya terpenuhi, dikisahkan Umar pernah melarang dirinya sendiri untuk memakan daging, minyak samin, dan susu. Saat itu, Arab sedang mengalami paceklik. Umar pun membatasi dirinya untuk memakan makanan yang enak, sebab ia khawatir jika makanan yang ia makan akan mengurangi jatah makanan untuk rakyatnya.
Beliau sampai rela kelaparan dengan hanya menyantap sepotong roti dengan celupan minyak zaitun. Makanan yang beliau makan pun tak membuat perutnya menjadi kenyang, melainkan masih kelaparan. Dalam kelaparannya itu, beliau berkata, berkeronconglah sesukamu dan kau akan tetap menjumpai minyak sampai rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar. Nah, kita dapat mengambil contoh atau ibroh dari kisah sahabat Umar bin Khattab ini untuk hidup sederhana dan tidak hidup boros dan berlebih-lebihan. Cukup sekian materi kali ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.